Selamat pagi teman-teman yang lain. Kita menunggu sekretaris jurusan ya, karena nanti ini kebetulan kita ini sedang klinik proposal dan tesis magister akuntansi. Nah ini sambil menunggu kedatangan Pak Edi, saya sedikit cerita. Jadi teman-teman, karena keseriusan kita di dalam mengelola magister akuntansi ini, kita inginnya teman-teman ini lulus dengan cepat tanpa mengurangi kualitas. Oleh karena itu, kita mengadakan apa yang namanya klinik proposal. Jadi tahap awal itu eh, dosen pembimbing sudah dibagi di semester satu. Ya, nanti selesai semester satu itu nanti ada yang namanya klinik proposal. Diharapkan setelah selesai klinik ini, itu teman-teman sudah bisa langsung ujian di minggu depan. Jadi itu. Nah, nanti semester 2 teman-teman kan sudah ujian proposal tuh. Nanti semester 2 sambil kuliah, sambil ngumpulin data, sambil konsultasi. Terus nanti menjelang semester 2 berakhir itu tesis sudah jadi. Tapi belum bisa diujikan kecuali yang kelas RPL. Karena kelas RPL itu waktunya cuma 9 bulan, sudah boleh ujian. Tapi kalau yang kelas non RPL, ya kelas reguler, kelas eksekutif, itu memang minimal 2 semester. Jadi begitu masuk ke semester 3, itu boleh ujian. Nah, testimoni kita untuk teman-teman yang kakak kelas, angkatan 1, 2, 3, 4, itu satu rata-rata ya 1 tahun 1 bulan. Tapi ada ya banyak kan kemarin di awal-awal itu 1 tahun 9 hari itu yang angkatan pertama. Angkatan kedua itu ada yang lulus 1 tahun 4 hari. Ini angkatan yang ketiga ada yang lulus berapa berapa tahun berapa hari Pak? Pak Edi itu ada tuh yang dari Pelamongan Pak 1 tahun berapa hari ya? Lupa saya. Nanti Itu satu satu tahun tahun kelihatannya kurang dari 7 hari ya besok ujian. Besok hari apa Pak Edi? bisa hari Senin. Gimana? Nanti 2 hari, 1 tahun? 2 hari. 1 tahun 2 hari. 1 tahun 2 hari udah selesai. Jadi teman-teman ini memang kita pacu. Ya oleh karena itu kalau bapak-bapak dan ibu atau teman-teman ini mengambil di Magister Akuntansi, apalagi untuk saat ini Magister Akuntansi Unisula, insya Allah unggul. Ya ini tinggal menunggu pengumuman. Biasanya 1 bulan, tapi ini belum ada pengumuman. Mungkin karena banyak libur di Agustus ya, ada Agustusan dan macam-macam. Jadi mungkin September nanti. Itu kira-kira sebagai gambaran kami, teman-teman sekalian. Ya, kuliahnya memang modelnya hibrid. Artinya hibrid itu ya campuran antara online dan offline, tetapi itu nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Kalau misalnya banyak teman-teman yang jauh, terus misalnya untuk offline itu sulit, ya gampang lah itu nanti kita diskusikan. Kita bisa pilih waktu bersama-sama kalau offline atau memang dengan terpaksa kita semuanya online ya nggak masalah. Itu ya ini eh, kita belum buka tapi udah diskusi sambil nunggu yang lain ya. Pak Edi ada berapa orang Pak Edi yang ini Pak Edi? Pak, jatuh. Pak. Ini ada yang jatuh.
salam dari kakak-kakak kelas juga. Bisa 8 ya? 9. 19. Oh. Kemarin yang minggu kemarin itu dari 18 orang, 9 orang atau 50% itu ujian besok tanggal 6 kalau nggak salah. Kemudian yang nyusul lagi, sisanya menyusul di bulan September juga. Pak Edi, apakah pesertanya sudah cukup? Ya, sudah kayaknya Pak. Sudah bisa dimulai. Sudah bisa dimulai. Ya, silakan Pak Edi untuk dibuka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Jafar, selaku Kaprodi Program Studi Magister Akuntansi. Yang kami hormati, yang kami banggakan, teman-teman semua, ya. Calon mahasiswa baru Magister Akuntansi yang hari ini akan insya Allah akan wawancara, ya. Eh, Sebelum kita mulai wawancara, ini ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan oleh Pak Kaprodi. Monggo, ada yang mau disampaikan, monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum min ibadi salihin al-faizin al-aminin bihurmati nabiyil karim amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Pak Edi Suprianto, Pak Dr. Edi Suprianto. Yang saya hormati segenap teman-teman sekalian, calon mahasiswa Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Unisula. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama bertemu dalam suasana yang sekalipun tidak bertatap muka, tapi insya Allah ini merupakan suasana silaturahim yang hangat di antara kita semua. Pertama karena memang kebanyakan di antara kita ini belum pernah berkenalan, belum kenal, kecuali beberapa orang yang saya sudah kenal di sini. Di antaranya ini Mas Saiful Rahman, ini sahabat saya, nih. Mas Kiai Saiful Rahman ini, beliau berada di industri perbankan, kalau nggak salah, industri financial industry. Yang kedua, memang dalam setiap kondisi kita memang harus selalu bersyukur karena apapun yang terjadi hari ini itu sudah menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan oleh karena itu kewajiban kita untuk selalu mensyukuri apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin ada keinginan besar kita di tempo dulu untuk ya barangkali mencapai derajat tertinggi di bidang studi kita. Dan inilah saat di mana jawabannya itu akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah kalau dengan keseriusan nanti kita pasca tes, kemudian pasca kuliah, nanti insya Allah teman-teman ada keinginan terdorong untuk melanjutkan S3. Ya, karena sebentar lagi kita juga akan buka S3. Cuman tentu saja mungkin sekitar 1 atau 2 tahun lagi.
Nah, kalau misalnya 1 tahun lagi itu berarti ketika teman-teman sudah lulus 1 tahun 1 hari atau 1 tahun 7 hari, itu bisa kita sambungkan langsung ke S3 kalau teman-teman berminat. Tapi kalau 2 tahun mungkin ya istirahatnya teman-teman 1 sampai 2 semester istirahat dulu baru nanti nyambung ke program S3. Nah, yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa disampaikan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, sebagai Nabi yang menuntun kita menuju jalan yang benar, menuju tempat yang benar dengan cara bertakwa dan beriman yang benar pula. Karena ada orang yang beriman tapi nggak tahu caranya, yakin terhadap Tuhan tapi nggak tahu caranya sehingga meyakini bahwa Tuhan itu bisa kita telepon gitu kan. Tuhan bisa kita WA itu kan bagian dari eh, apa salah mengaplikasikan makna keimanan itu dan salah memahami tentang Tuhan itu, tentang salah memahami tentang makhluk dan salah memahami tentang Tuhan. Suatu zat yang jauh paling mulia, sangat mulia tentunya tidak bisa kita bandingkan dengan apapun dan siapapun. Itulah Rasulullah yang selalu memberi contoh kepada kita. Yang ketiga, saya berharap teman-teman ini nanti bisa lolos semua. Eh, walaupun mungkin ada yang dari non-akuntansi, nanti kalau ada yang dari non-akuntansi, itu nanti kita akan ada apa namanya matrikulasi. Kecuali yang RPL, karena RPL ini walaupun non-akuntansi, itu kita punya apa yang namanya sertifikasi. Ya, butuh apa namanya em, indikator-indikator khusus bahwa yang bersangkutan adalah telah bekerja di bidang keuangan. Tapi ini bukan mutlak, sifatnya tentatif. Untuk teman-teman RPL yang barangkali merasa membutuhkan adanya matrikulasi karena keinginan meningkatkan pemahaman dasar tentang akuntansi itu sendiri, maka nanti Pak Edi akan memprosesnya. Jadi nanti mohon Pak Edi ada semacam survei untuk teman-teman yang RPL dan non jurusan S1-nya itu non akuntansi bisa disurvei nanti kalau dari hasil wawancara ini semuanya lolos bisa disurvei kira-kira butuh terhadap matrikulasi atau tidak. Kemudian teman-teman eh, yang mengambil pada jurusan apa reguler dan eksekutif memang kuliahnya berbeda dengan RPL ya. Nah, mohon tidak mengurangi semangat karena RPL ini memang dikhususkan pada teman-teman yang secara apa ya keseharian itu bergelut di bidang keuangan. Nah, yang kelas reguler dan kelas eksekutif ini memang mendapatkan dukungan dan tambahan fresh baru karena semua mata kuliah memang harus diambil. Nah, bedanya hanya di situ. Ya. Lalu bedanya apa? Apalagi bedanya? Ya tentu saja kalau untuk RPL itu tingkat kelulusannya lebih cepat. Ya. Tapi untuk yang reguler dan eksekutif tingkat kelulusannya gimana? Kalau misalnya dipacu mengikuti dari arahan dari program studi, insya Allah kuliahnya juga 1 tahun lebih beberapa hari sudah selesai. Ya, karena teman-teman yang sudah mengalami kuliah di Magister Akuntansi Unisula ini, itu rata-rata itu memang di semester 2 itu sudah siap untuk ujian tesis. Nah, kenapa nggak diujikan, Pak? Nggak boleh dulu ujian tesis. Karena ujian tesisnya itu harus di semester 3. Desain kurikulum kita seperti itu. Jadi begitu masuk semester
Tiga itu sudah tertulis di dikti sana eligible untuk ujian akhir atau ujian tesis. Baru di situ Bapak-Bapak bisa daftar ujian tesis dan segera kita launchingkan ujian tesisnya. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita catat. Lalu nanti metode perkuliahannya bagaimana? Sebagaimana saya sampaikan, ya ini hybrid. Tetapi kebanyakan teman-teman itu pada minta online semua. Ya, ya nggak apa-apa kalau memang misalnya satu saat teman-teman itu pengen ketemu bareng-bareng, ayo di suatu tempat kita di mana gitu, ya kita adakan itu kuliah hybrid. Ya. Tapi jadwalnya memang sudah kita komen. Ya, nanti kita sesuaikan lagi dengan kondisi. Kalau memang memungkinkan itu ada offline, kita offline. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya berarti semuanya online. Nah, itu terserah pada kelas masing-masing karena kita ini ada 3 kelas, ya, kelas RPL, kelas eksekutif, sama kelas satunya lagi reguler. Bisa jadi nanti kelas RPL kita gabung dengan kelas reguler, tapi di apa ya di kakak kelas Anda di angkatan 4 nanti kita gabung, bisa jadi seperti itu. Nah, itu yang eh, berkaitan dengan program magister akuntansi kaitannya dengan perkuliahan. Lalu ada hal yang perlu juga saya sampaikan bahwa salah satu syarat kelulusan itu adalah teman-teman sekalian harus sudah mempunyai artikel yang publish, baik itu di jurnal atau di call paper internasional. Ya, kalau ada call paper internasional, teman-teman sudah boleh ujian. Apalagi kalau sudah jurnal, baik jurnal yang berbahasa Indonesia tapi terakreditasi oleh Dikti, mulai Sinta 1 sampai Sinta 6, Sinta 6 sampai Sinta 1, atau jurnal-jurnal yang internasional, baik yang terindeks Scopus ataupun yang non terindeks Scopus. Khususnya kalau sudah terindeks Scopus, ini akan lebih memberikan legitimasi bagi kelulusan kita semua. Nah, ini yang perlu kita catat. Apa mungkin, Pak, dalam waktu setahun? Sangat mungkin. Karena banyak sekali call paper yang bisa diikuti, baik itu secara online ataupun offline. Ya, teman-teman bisa ikut dan kita sarankan untuk ikut supaya bisa segera ujian tesis. Nah, apalagi kalau untuk jurnal Sinta 6 sampai Sinta 3 itu mudah untuk diakses. Sinta 2 itu juga relatif eh, mudah juga, tapi memang lebih sulit dari Sinta 3 sampai Sinta 6. Ya, itu Sinta 1 tentu yang tertinggi. Nah, itu bisa kita tulis, kita split dari salah satu tesis kita. Jadi kalau misalnya model kita itu banyak variabel, kemudian diambil beberapa saja untuk artikel kita, itu pun juga boleh. Jadi nanti akan ada bimbingan secara khusus untuk ke arah sana. Kita memohon kalau teman-teman itu nanti lulus di dalam tes ini dan menjadi mahasiswa program pasca sarjana Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi, kita mohon untuk selalu aktif konsultasi dengan dosen pembimbing dan selalu aktif pula untuk konsultasi dengan program studi. Kita akan senantiasa welcome untuk menerima teman-teman semua karena kita adalah bagian dari kehidupan yang harus saling mendukung dan memberi manfaat satu dengan yang lain. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang lain-lain nanti bisa kita sambung dan mungkin sejalan dengan itu ada arahan-arahan dari Pak Edi pada saat ujian. Ini yang bisa saya sampaikan, Pak Edi, terima kasih. Saya nanti kalau tidak memungkinkan untuk ikut menguji, saya serahkan semuanya pada Pak Edi. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Safar.
Untuk selanjutnya kita wawancara aja. Tes wawancara ini tidak ada kaitannya dengan akuntansi, tidak ada tes jurnal, jurnal laporan keuangan nggak ada. Ini hanya peminatan saja terkait dengan teman-teman semua komitmen untuk mengikuti program magister akuntansi ini saja. Sebelum itu akan saya sampaikan yang pertama kaitannya dengan kurikulum dulunya. Ini untuk memberikan wawasan pada teman-teman bahwa kurikulum magister akuntansi ya sudah bisa dilihat, bisa aja. Sudah, Nah, Pak. ini kurikulum magister akuntansi. eh, ini kita desain 3 semester. Ya, seperti tadi disampaikan, 3 semester itu memungkinkan mahasiswa untuk bisa lulus pada semester ketiga. Ya, semester ketiga itu makanya tadi rata-rata lulusnya 1 tahun 1 bulan. Ya, kita desain 3 semester. Di semester satu, ya, sebelum semester satu, tadi disampaikan bagi mahasiswa yang S1-nya non akuntansi, maka diwajibkan untuk mengikuti matrikulasi. Ini mata kuliah, ada 3 mata kuliah, ada akuntansi keuangan dan teori akuntansi, ada audit dan sistem informasi akuntansi, kemudian akuntansi manajemen dan pengendalian strategik. Ini 3 mata kuliah, itu nanti diambil sebelum masuk semester satu. Ini hanya tiga pertemuan saja. 3 pertemuan artinya bisa ditempuh dalam 1 minggu. Nah, insya Allah nanti kita perkuliahan itu di tanggal 17 September ya. 16 September itu kan Senin hari libur sehingga kita 17 September. Nah, sebelum itu seminggu sebelumnya nanti kita ada matrikulasi. Ya, 3 kali. 3 kali pertemuan untuk 3 mata kuliah ini, akuntansi keuangan, teori akuntansi, ini dan lain-lain. Ini wajib untuk yang non akuntansi. Beberapa yang sudah masuk, mahasiswa baru kita yang sudah kita terima, sampai saat ini insya Allah sudah ada sekitar 25-an di situ. Itu beberapa ada yang non akuntansi, maka kita wajibkan. Bagi teman-teman yang sudah akuntansi, yang satunya akuntansi, kalau mau ikut ya nggak apa-apa. Kalau mungkin kemarin satu yang kemarin sudah lama ya, tahun berapa di situ, kok lupa misalnya, pengen refreshing kembali nggak apa-apa di situ. Di sini kita nanti kita buat enjoy bahwa mahasiswa itu punya pemahaman akuntansi ini loh. Jadi jangan eh, dianggap beban di sini. Nah, matrikulasi hanya sebagai bridging saja ya, sebagai jembatan bahwa mahasiswa nanti untuk masuk semester satu bahwa ini loh sudah masuk ke dunia akuntansi sih. Nah, itu kita harapkan seperti itu. Kemudian di semester satu kita ada 5 mata kuliah. Ya, lima mata kuliah. Ada tata kelola perusahaan, ada metodologi penelitian akuntansi, ada big data akuntansi, ada filsafat ilmu dan Islamic worldview, kemudian ada laporan keuangan terintegrasi. Nah, ini total SKS-nya untuk semester satu ada 20 SKS. Nah, kemudian di semester 2 kita ada mata kuliah, 3 mata kuliah. Ada 3 mata kuliah, akuntansi digital, akuntansi syariah, dan akuntansi pertanggungjawaban dan keberlanjutan Islam. Ini yang kuliahnya ini. Kalau yang proposal sama seminar pratesis ya, ini bisa kita lakukan seperti yang saat ini hari ini kita lakukan dengan teman-teman angkatan ini ya, angkatan 4 ini. Jadi di klinik proposal kita melakukan yang namanya seminar pratesis. Ya, baru nanti proposalnya ini nanti kita bisa lakukan nanti di semester 2-nya ini bisa di awal semester. Ya, di bulan September, maka ini setelah seminar hari ini, insya Allah nanti apa 2 minggu atau 1 minggu setelah ini, insya Allah nanti itu sudah ujian apa proposal tesis. Ya, sehingga di semester 3 sebenarnya kita ada mata kuliah konsentrasi. Ya, ada 3 mata kuliah konsentrasi. Setiap konsentrasi itu ada 2 mata kuliah. Tergantung nanti konsentrasinya apa. Apakah akuntansi digital, akuntansi sustainabilitas, atau akuntansi syariah. Kalau nanti konsentrasinya akuntansi digital misalnya, maka selain dia memperoleh 3 mata kuliah ini, berarti dia ada tambahan lagi mata kuliah 2 ini, analisis data akuntansi dan pemeriksaan laporan digital.
Kalau dia misalnya pilih akuntansi syariah, maka ada tambahan yang ini, dua mata kuliah ini. Begitu juga dengan akuntansi sustainability. Ada dua, berarti semester dua itu mahasiswa tetap nanti mengambil lima mata kuliah. Ya, lima mata kuliah. Jadi semester tiga sudah tidak ada mata kuliah lagi yang perlu diambil karena sudah diambil di semester dua. Di semester tiga kita hanya ada seminar hasil dan tesis dan publikasi ilmiah. Yang ini mahasiswa nanti sebelum melakukan tesis nanti ada seminar hasil dulu. Ya, seminar hasil. Kemudian setelah ini selesai, seminar hasil itu dengan teman-teman mahasiswa di situ. Kemudian baru tesis. Ini ujian tesis termasuk publikasi ilmiah. Nah ini nanti total SKS-nya kita itu 54. Ini sudah sesuai dengan Permendikbud 53 yang terbaru 2024 ya. Ini sudah sesuai dengan itu. Ini kurikulum baru. Kalau sebelumnya itu kita kurikulumnya SKS-nya hanya 36 SKS. Karena kita sudah menggunakan kurikulum yang baru harus 54, maka kita harus meningkatkan 54. Kalau kemarin 36 SKS bisa lulus 1 tahun 1 bulan, ini pun nanti juga kita desain. Ya, bisa lulus 1 tahun 1 bulan, meskipun SKS-nya menjadi 54. Ya, nanti kita desain masih tetap sama. Itu ya, ini untuk ada beberapa mata kuliah di semester satu itu mata kuliah wajib dari universitas ya. Di semester satu itu misalnya ada mata kuliah filsafat ilmu ini ya. Filsafat ilmu dan Islamic worldview dan metodologi penelitian akuntansi. Kalau filsafat ilmu ini mata kuliah wajib universitas. Kalau ini metodologi penelitian akuntansi mata kuliah wajib prodi. Sehingga nanti mahasiswa harus RPL pun tetap harus. RPL tetap harus mengambil ini. Maka nanti yang dikonversi selain mata kuliah ini karena wajib harus diambil. Ya, filsafat ilmu dan metodologi penelitian. Ya, ini RPL, ini program kita kan ada RPL juga. Ini program reguler ya. Reguler total SKS 54. Nanti program RPL kita akan mengkonversi sesuai dengan SK Rektor bahwa Magister Akuntansi, program Magister ya, itu boleh mengkonversi pengalaman pekerjaan, sertifikasi, sertifikat pelatihan, dan lain-lain itu nanti maksimal 50%. Ya, maksimal 50%. Nah, nanti akan kita masukkan ke SIRA, sistem dari sistem Kemendikbud nanti di situ. Ya, nanti yang menentukan, tapi tetap kita yang menentukan yang mengarahkan masuknya sesuai dengan nanti setelah diwawancara nanti konsentrasinya apa kan gitu. Nah, nanti ambil apa nah di situ. Nah, itu program FPL. Terus kemudian yang terakhir kita ada program fast track. Ya, di program fast track di program fast track ini kita bisa menggunakan bisa apa namanya fasilitasi mahasiswa S1 ya, masih S1 ya, belum lulus S1 ya. Eh, Kebetulan kita sudah melakukan ini pada mahasiswa S1 akuntansi Unisula itu untuk mengikuti program fast track. Jadi syaratnya dia sudah ada ujian proposal ya, sudah ujian proposal dan dia sudah berada teori sudah selesai ya, tinggal sedikit misalnya di situ dan nanti bisa menyelesaikan studinya dalam jangka waktu 1 semester setelah dia mengikuti apa namanya fast track ini. Ya, jadi 1 semester itu dia harus lulus setelah ujian setelah apa namanya jadi S1 skripsinya itu ya. Setelah ujian proposal dia harus berusaha agar nanti itu sudah lulus ujian skripsi sampai pendaftaran kalau di Unisula ya. Itu sudah selesai. Maka fast track di semester 1 dia boleh mengikuti semester 1. Tetapi sebenarnya statusnya belum sebagai mahasiswa S2. Statusnya masih mahasiswa S1. Ya, ini kita berikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan S2 ya di semester 1. Nanti di sini mahasiswa kalau sudah lulus S1 baru nanti di semester 2 baru kita akui menjadi mahasiswa S2 akuntansi. Ya, jadi kan masih statusnya masih S1 akuntansi ya. Kalau S1 akuntansi sudah selesai baru nanti kita akui sebagai mahasiswa
S2 akuntansi, baru kita daftarkan ke PD Dikti sebagai mahasiswa magister akuntansi. Nah, itu seperti itu. Itu program apa namanya fast track. Program fast track itu tidak hanya di Unisula, di perguruan tinggi lain kalau mau mengikuti silahkan. Kita berikan kesempatan untuk mengikuti itu. Tapi syaratnya tadi ya ujian proposal dan memiliki komitmen untuk mengikuti fast track di sini ya. Sehingga dia sudah mengantongi 1 semester kuliah di semester 1 di magister akuntansi. Ya, nanti baru dia masuk semester 2 dan selanjutnya seperti itu. Jadi biasanya kalau yang fast track itu cepat lulusnya lebih cepat, nanti di semester 1 dia sudah lulus S1, di tahun berikutnya dia lulus S2. Ya, jadi langsung lebih cepat di situ, namanya fast track program. Ya, ini eh, kurikulum kita, mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan silahkan terkait dengan kurikulum ini. Ada tidak? Ada yang disampaikan? Kalau nggak ada, saya masuk ke biaya studinya. Biaya studi ini yang kelas reguler itu 18 juta. Kelas eksekutif 24 juta, kelas RPL 16 juta 900. Ini nanti akan dibayarkan dibagi 3 setiap semester, misalnya kelas regulernya. Kelas reguler itu semester 1 berarti 18 juta bagi 3 berarti 6 juta. 6 juta, 6 juta. Ini di semester 1 pembayaran sudah 2 kali. Nanti di awal registrasi ya itu 3 juta. Nanti pada saat mau ujian tengah semester UTS itu 3 juta lagi, begitu juta dan selanjutnya. Tentunya ini harus dibayar dulu ya, biaya pendaftaran 750.000 ya, 750.000 harus dibayar ini. Baik fast track maupun reguler eksekutif RPL. Kalau fast track tidak perlu melakukan pembayaran dulu karena kan dia statusnya masih S1. Tapi biaya pendaftaran tetap harus bayar 750. Nah, nanti dia kalau sudah menjadi mahasiswa S2 akuntansi baru nanti ditagih untuk pembayaran. Itu seperti itu. Ya, monggo ada yang mau ditanyakan, silahkan. Belum, Pak. Monggo Mas Yantika. Belum, Pak. Belum. Nah, Belum, nggak ada. Ada yang ditanyakan, silahkan. Nggak ada. Kalau nggak ada, kalau cukup jelas, ya, saya langsung masuk ke wawancara saja, Nji. gitu. Ini Mohon saya, maaf, Pak, mau bertanya, Pak. Nji, monggo, Mas Eko. Eko, Pak. Ya. Itu bedanya mata kuliah yang sebelumnya kan jadi 50 SKS itu tadi ada penambahan tidak ya, Pak ya? Mata matkulnya. Uh, Terima kasih, Pak. Ye. Dari 36 SKS menjadi 54 SKS itu yang pertama kita menambahkan SKS-nya ya. SKS-nya yang dulu 3 menjadi 4 itu satu. Terus kemudian yang satu lagi kita menambahkan mata kuliah yang sebelumnya ya. Kalau dulu ada proposal saja, terus kemudian kita tambahin menjadi seminar proposal. Ya, terus kemudian kalau sebelumnya tesis saja kita tambahi menjadi seminar hasil tesis. Nah, itu kita tambahi di situ. Kalau yang lain penambahan SKS dari 3 4 di situ. Untuk yang teori ya. Seperti itu Mas Iko. Oke, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Monggo yang lain. Sudah cukup jelas? Kalau sudah jelas, sekarang saya langsung aja nih, wawancara ini saya panggil satu-satu. Mohon untuk di on-kan kameranya aja. Ini saya panggil dulu yang pertama, ini Pak Saifur Rohman. Suaranya jelas nih Pak Saifur. Jelas, Pak. Ye. Berikutnya eh, Eko Wahyono. Ya, Pak. Ya, jelas suara saya Nji. Jelas, Pak. Berikutnya Mas Afriyadi. Jelas, Pak. Nah, jelas. Berikutnya Mas Ahmad Indraki.
Gak jelas suaranya. Halo? Jelas, jelas ya. Ya, Ya, mohon diaktifkan kameranya ya. Ya, yang sudah saya panggil mohon diaktifkan kameranya. Kemudian Aura Deris, Mbak Aura, suaranya belum masuk. Sudah Bapak, jelas. Oh ya, oh, ya cukup jelas. Kemudian Imam Aldi Nugroho. Ya, Pak. Ya, berikutnya Maria Herawati. Jauh Pak. Ya, kemudian Desta. Jelas Bapak. Ya. Mohon diaktifkan kameranya Mbak Desta. Ya, terima kasih. Berikutnya Santika Adiguna. Jelas, Pak. Ya, berikutnya Ika Rasia. Jelas Pak. Ya, Jelas. mohon diaktifkan kameranya. kenapa? Ya, kemudian Mbak Sabrina. Iya, iya. Oke, kalau Iya jelas Bapak. iya rame. Kemudian satu lagi, ini Mas John, betul? Halo, Mas John, masih dimut. Itu suaranya masih dimut. Halo, ini Mas John. Nah, Ya, Pak. namanya lengkapnya Mas John siapa? John Kenner Tony Nababan, Pak. Pak John siapa? John Kenner Tony Nababan. Ener Tony Mababan. Sudah semua dia sudah tak panggil semua ya, ada yang belum saya panggil. Ini datanya sudah masuk semua ini. Yang pertama gini, saya pengen tanya terkait dengan pendidikan ya, dari Pak Saiful dulu. Pak Saiful, ini dulu S1-nya dari Akuntansi, Pak. Pak Edi. akuntansi di mana? Di Universitas Islam Malang, Unisma Malang. Oh, Unisma. Tahun berapa? Tahun lulus, Pak. Lulus Tahun lulus 2004, Pak. 2004 ya. Iya. Kemudian Mas Eko, S1-nya dari mana? Baik, Pak. S1-nya S1 akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pak. MS ya. Iya, Tahun 2007, Pak. 2007. Kemudian Mas Afriyadi S1-nya dari mana? Izin Pak, saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang Pak. Jurusan akuntansi tahun lulus 2021 Pak. 2021. Yeah. Mas Ahmad Indraki. Ya, itu nama saya aslinya Ahmad Humam, Mbak. Ahmad Humam. Ya, Ahmad Humam. Nah, itu nama di WhatsApp, jadi tulisnya mungkin Ahmad Indraki. S1-nya dari mana? Stimik Amikom Jogja. Amikom. Ya. Jurusannya apa? Sistem informasi. Sistem informasi. Tahun 2015. 2015. Yeah. Mbak Aura. Saat ini masih semester 7 di akuntansi Unisula. Oh, semester 7 akuntansi Unisula ya. Iya. Ini yang fast track nantinya. Iya, Pak. Kemudian Mas Imam. Ya, Pak. Awalnya saya D3 akuntansi Polines. Terus ini semester 7 S1 akuntansi Universitas Terbuka. Semester berapa ini? Semester 8. Semester 8. Sudah ujian proposal ya? Udah, Pak. Iya. Dari UT. Berarti ini UT semester 8 ya? Iya, Pak. Ya, kemudian RPL ini nanti yang ikut yang fast track juga ya ini ya? Rencana ya, Pak. Iya. Maria
Herawati, S1 dari mana? Fakultas Hukum UNS, Pak, 2008. 2008. Kemudian Desta, Semester 7, Pak, di akuntansi Unisula, nanti fast track ya. Kemudian Mas Santika, Akuntansi Unisbank, Pak, 2018. Unisbank 2018. Kemudian Ika Rasia, Akuntansi dari UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun tahun 2023. 2023 baru kemarin berarti. Iya. Mbak Sabrina, Sedang menempuh semester 7, Pak. semester Akuntansi Unisula. Unisula. Ini fast track juga. Ini Pak John S1-nya. Fakultas Ilmu Komunikasi Ilmu Komunikasi tahun berapa, Pak? 2000. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2007, Pak. 2007. Universitas Merdeka Malang. Unmer ya. Ya, sudah yang pendidikan. Terus kemudian gini, kaitannya dengan informasi magister akuntansi ini diperoleh dari mana ini, Pak Saifur? Ya, Pak, saya dapat informasi Magister Akuntansi Unisula itu dari Pak Jafar Sotik, Pak. Oh, dari Pak Jafar ya. Kalau Mas Eko? Saya dari teman, Pak. Sekarang di Maksi Unisula yang dulunya awal-awal pengen ngambil apa PPAK di Undip. Saya ngambil duluan. Nah, beliau di ini dulu di mana Unisula. di Maksi. Ya. Namanya siapa? Mas Gunawan, Pak. Oh, Gunawan. Yang ini baru kemarin ya. Ya, baru semester yang kemarin. Terus saya diminta masuk. Gunawan KAP itu betul ya? Gimana? KAP ya? Ya, di kerjanya Mas Gunawan sepertinya di konsultan, Pak. Iya, konsultan. Konsultan, J. Mas Afriyadi. Ya, Pak. Dapat informasi dari mana tentang Maksi? Dari browsing Google, Pak. Oh, dari Google ya. Iya. Media sosial ya. Iya, Pak. Kalau Mas Ahmad Human Dari saudara. Siapa saudaranya? Mas Fakih. Oh, Mas Fakih. Abdullah Fakih. Mas Fakih itu yang dari Bu Profita ya? Iya. Yeah. Mbak Aura, jadi fast track dari mana ini? Itu dulu, Pak, waktu semester 5 pas mata kuliah Metopel itu dikasih informasi. Oh, gitu, dari dosen ya? Iya, dari Pak Edi kebetulan. Oh, mau saya yang ngomong. Mas Imam? Halo, Mas Imam. Mbak Maria dulu. Mbak Maria, dapat dari mana informasi Maksi? Dari suami saya, Pak. Suaminya siapa? Pak John Kenner Tony Nababan. Pak John ini ya. Kalau Pak John dari mana? Kebetulan memang searching juga, Pak. Kami sebelumnya juga telah mengambil magister hukum. Hukum Unisula. Kalau Mbak Desta dari mana ini? Dari Pak Jafar dulu waktu Metopen. Pak Jafar sempat ngomong. Mbak Santika, dari informasi dari mana? Dari istri saya, Pak. Siapa istrinya? Temannya ada yang kuliah di itu teman PPAK-nya, terus saya dapat info. Oh gitu. Kalau Mbak Ika?
Dari browsing Google, Pak. Dari internet ya, Ya. Google. Mbak Sabrina dari mana? Dari kelasnya Pak Jafar, Pak, dulu waktu mata kuliah metodologi penelitian. Iya, iya, iya. Kemudian sekarang kaitannya dengan pekerjaan ya. Pak Saifur, ini pekerjaannya di mana? Di perbankan, Pak. Di perbankan. Bagian apa, Pak ini? Saya kebetulan di Menris, di Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Pak. Manajemen risiko ya. Iya. Sudah CRP berarti, Pak? Saya ini, Pak, sudah sertifikat ini apa namanya pejabat eksekutif kepatuhan dan manajemen risiko, pemantau risiko. Gitu ya. Ya, ini juga sudah yang sertif direksi tingkat pertama sudah, Pak. Iya. Nanti mohon dilampirkan ya, selain CV berapa sertifikasi itu ditampilkan. Iya, siap, Pak. Iya. Mas Eko bekerja di mana? Saya usaha, Pak, di Independent Consulting, Pak. Independent konsultan ya. Di bidang apa ini konsultan? Ini saya merintis usaha di bidang akuntansi perpajakan, Pak. KCA ini. KCA atau? Ya karena kan saya masih kuliah PPAK, jadi untuk aktivitasnya belum dapat, tapi sudah merintis klien sama ada kliennya sudah dapat, tapi izinnya menyusul. Iya, Pak. Atau ikut nimbrung teman. Ini Pak, sementara sendiri, cuman yang belum ada kantor, berarti ada karyawan tapi virtual karena kan belum ada kantornya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Nanti semoga setelah PPA dapat CE, langsung nanti ujian ya. Ya, plus lulus ini Pak, maksinya ya Pak ya. Oh ya, amin amin. Amin. Mas Afriyadi, kerja di mana? Ya Pak, kalau untuk bekerja tetap ya belum. Tapi untuk saat ini saya masih mengelola untuk freelance Pak, freelance untuk beberapa perusahaan bagian keuangan Pak. Seperti ini untuk pelaporan pajak, pelaporan keuangan segala macam Pak, untuk administrasi perusahaan. Ada sekitar 5 perusahaan yang saat ini saya kelola Pak. Iya, nanti harap untuk CV-nya diberikan kalau misalnya ikut RPL nih Pak, kalau kita lihat nanti. Ya, kalau siap, Pak. Kalau untuk perusahaan saya sendiri ada Pak, saya bangun perusahaan CP, di situ selaku komisaris Pak. Iya, iya. Berikutnya Mas Ahmad Humam. Ya. Di Radio Nahdlatul Pak, Radio Nur FM Rembang. Radio dakwah. Iya, tapi komersil, tidak komunitas. Ya. Penyiar ini. Delalah di direktur utamanya Pak. Dirutnya. Ya. Jadi nanti mohon untuk CV, pekerjaan, sertifikasi, sertifikat yang ada nanti dikumpulkan ya. Oke, siap. Nih, kemudian Aura, Mbak Aura ini masih semester 7 ya, belum ya. Kemudian Mas Imam juga semester 8. Ini Mbak Maria. Bekerjanya di mana Mbak Maria? Di Polri, Bapak. Di Polri. Di bagian apa? Saya di Biro Logistik. Biro Logistik. Oke. Logistik ya. Ini tadi dapat dari suami ya, informasinya. Halo Pak John, ini juga polisi juga berarti. Oke. Iya, di bagian sama Pak? Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Bapak. Wah, reserse. Iya. Kemudian Mbak Dista semester 7, Santika. Usaha Pak. Usaha. Toko aja. Usaha di bidang apa ini? Toko Pak, sembako. Toko sembako.
Mbak Ika, Rahasia, Mbak Ika, Iya, saya ngajar, Pak, di mana? di SMK Al-Islah swasta. SMK berarti ngajar akuntansi ya? Iya. Terakhir ini kaitannya dengan peminatan ya. Tadi kita tidak ada 3 konsentrasi, ada akuntansi syariah, ada akuntansi digital, ada akuntansi keberlanjutan ini. Yang dipilih mana ini? Pak Saifur ini. Akuntansi keberlanjutan, Pak. Akuntansi keberlanjutan. Oke. Mas Eko, Mungkin ini Pak, di akuntansi digital mungkin. akuntansi digital. Kemudian Jadi, Mas Afriyadi. Mas Afriyadi. Mas Ahmad Humam. Akuntansi digital gitu ya, Pak. Akuntansi digital. Iya. Kemudian Mbak Aura. Akuntansi keberlanjutan, Pak. Akuntansi keberlanjutan. Mas Imam, halo Mas Imam. Mas Imam sudah kembali? Yang ke ini Mbak Maria. Akuntansi apa ini? Berkelanjutan, Pak. Berkelanjutan. Dan Pak John sama? Sama Bapak. Sama ini. Nanti beda pandangan dimarahi Bu Maria nanti. Nah, siap. Mbak Desta. Berlanjutan, Bapak. Berlanjutan. Mas Santika. Digital apa nih? Digital ya. Kemudian Mbak Ika. Akuntansi keberlanjutan, Pak. Berlanjutan. Mbak Sabrina. Keberlanjutan, Bapak. Akuntansi. Ya. Ada yang belum tadi, Mas Afriyadi. Mas Afriyadi sudah kembali belum? Ya Pak, izin Pak. Nah, konsentrasinya apa yang dipilih? Akuntansi kelanjutan Pak. Akuntansi kelanjutan. Satu lagi Mas Imam Aldi. Mas Imam sudah kembali belum? Pak, izin Pak. Ya. Saya ini kan lagi dalam mau perjalanan nih Pak. Nanti saya ini aja Pak ya. Apapun. Ya Pak. Ya, sebentar lagi selesai ini. Ya Pak. Mas Imamnya sudah nggak ada ya? Sudah out ya. Nanti kita hubungi lagi. Ya, itu wawancara kita. Ya, ini tidak ada kaitannya dengan akuntansi. Ya. Nanti kita insya Allah minggu kedua itu kita ada matrikulasi. Nanti Bapak Ibu teman-teman semua yang non akuntansi kalau mau ikut monggo silahkan. Kalau non akuntansi diwajibkan ya. Kalau non akuntansi diwajibkan. Kalau yang akuntansi monggo itu sunnah. Mau ikut boleh, tidak juga nggak apa-apa. Tetapi biasanya ikut semua. Ya, untuk kuliah awal biasanya itu ikut semua. Nanti insya Allah nanti 3 pertemuan ya itu di hari biasanya nanti kita jadwalkan setelah malam setelah maghrib itu 6:30 sampai jam 9 nanti di situ. Kita perkuliahan itu kalau reguler itu kita dari jam sore 4:30 itu pertemuan pertama sampai nanti jam 6:30. Kemudian pertemuan kedua jam 7 sampai 9:30. Nah, itu Senin Selasa. Kalau eksekutif itu biasanya di hari Sabtu. Ya, Sabtu dari Sabtu. Seperti itu, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya ya. Sudah mengikuti dengan baik ya. Setelah ini nanti dari admin kami akan memberikan surat secara resmi bahwa Anda diterima menjadi mahasiswa magister akuntansi, sehingga nanti secara administrasi harus memenuhi sehingga nanti bisa mengikuti matrikulasi dan mengikuti perkuliahan di semester 1 nanti. Dan nanti setelah ini Anda akan langsung dimasukkan di grup setelah melakukan pembayaran administrasi. Oke, saya kira cukup. Ini proses wawancara kita. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.